Jersey Arsenal di musim depan terlihat mencolok. Dilansir dari Daily Mail, kini ada bocoran jersey Arsenal untuk musim depan. Beberapa fans The Gunners di Inggris disebut kaget dengan warna-warna yang mencolok. Jersey Arsenal tersebut merupakan jersey tandang. Warna dasarnya adalah hitam, lalu ada warna putih di bagian bahu dan warna putih untuk tulisan sponsor di bagian depan Emirates Fly Better. Yang mencolok adalah warna aparel Adidas dengan seluruhnya berwarna hijau. Dan website basis fan Arsenal mempertanyakan jersey tandang tersebut yang dinilai kurang memuaskan. Langgar aturan pendaftaran pemain, Fulham kena sanksi dari Premier League. Fulham telah mencapai kesepakatan sanksi dengan Premier League menyusul pelanggaran aturan yang dilakukan oleh klub terkait pendaftaran pemain. Dengan Fulham dihukum larangan selama 6 bulan ke depan. Fulham juga didenda sebesar 75.000 pound sterling. Premier League mengatakan hukuman larangan pendaftaran ditangguhkan dimulai pada tanggal 15 April. Kesepakatan sponsor baru buat Liverpool dapat dana tambahan. Liverpool mengumumkan perpanjangan kesepakatan sponsor dengan AXA dengan perjanjian kerjasama sampai 5 tahun. Kemitraan itu sekarang akan berlanjut setidaknya hingga tahun 2029. This Anfield melaporkan kesepakatan itu akan memberi klub dana tambahan sekitar 20 juta pound sterling. Liverpool juga mengkonfirmasi perpanjangan kemitraan mereka selama puluhan tahun dengan Salzburg pada bulan Desember kemarin. Lewandowski ragu Harry Kane bisa pecahkan rekornya. Pember Bayern Munchen Yanni Harry Kane semakin dekat dengan rekor gol dari Robert Lewandowski di Bundesliga. Namun Lewandowski merasa bahwa Kane akan sangat sulit untuk mencapainya. Bintang sepak bola Inggris tersebut sudah mengemaskan 35 gol plus 10 assist dari 31 pertandingan. Dengan demikian Harry Kane hanya terpaut 6 gol dari rekor gol sepanjang masa Bundesliga Jerman tersebut. Lewandowski mencapai rekor itu dengan membukukan 41 gol dalam 29 penampilan. Lewandowski pun memuji debut dari Harry Kane, tetapi tak yakin rekor golnya akan disamai. Karena Ronaldo, kondisi Ten Hag di Manchester United jadi hancur. Mantan pilar dari timnas Belanda Yanni Wesley Sneijder merasa bahwa hilangnya rasa hormat di ruang ganti Manchester United kepada Erik ten Hag disebabkan karena ia sempat berseteru dengan Cristiano Ronaldo. Kisruhnya dengan Ronaldo itulah yang kemudian dirasa Wesley Sneijder sebagai awal dari keretakan Ten Hag bersama Manchester United. Ditambah United yang kini terancam tak bisa mentas di Liga Champions musim depan. Alexis Sanchez berkode tinggalkan Inter Milan di akhir musim. Penyerang Inter Milan yakni Alexis Sanchez mengindikasikan bahwa dirinya akan meninggalkan klub pada akhir musim nanti. Dikabarkan sudah ada beberapa klub yang siap menampung pemain timnas Chile tersebut. Pakar transfer Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Alexis dan juga Stefano Sensi akan meninggalkan Inter secara bebas transfer. Laporan dari TikSport menyebut bahwa raksasa Argentina yakni River Plate siap mendatangkan mantan pemain Arsenal tersebut. Arsenal segera perpanjang kontrak dari Jorginho. Arsenal akan memberikan kontrak baru kepada Jorginho. Gelandang berpaspor Italia itu diyakini bersedia melanjutkan karir bersama The Gunners di musim depan. Diberitakan oleh The Athletic, manajer Mikel Arteta puas dengan kinerja dari Jorginho yang sudah turun di 35 kali laga di seluruh kompetisi musim ini. Ia tak selalu menjadi starter namun bisa diandalkan saat dibutuhkan. Jorginho datang ke Arsenal pada Januari 2023 usai 4,5 musim berseragam The Blues. Arteta pernah menyebut pria kelahiran Brasil tersebut sebagai panutan bagi para pemain muda. Tuchel heran Madrid cetakkan 2 gol dari 2 peluang. Bayern Munchen ditanimbang oleh Real Madrid 2-2 dalam leg pertama semifinal Liga Champions musim ini. Dan pelatih Thomas Tuchel menyayangkan kegagalan timnya menguji kemenangan dan justru kecolongan di penghujung laga. Bayern Munchen tertinggal di babak pertama usai dibobol Vinicius Junior pada menit ke-24. Namun tuan rumah bangkit di babak yang kedua. 2 gol dalam 5 menit via tembakan sudut sempit dari Leroy Sané dan juga penalti Harry Kane di menit ke-57 mengubah skor menjadi 2-1. Malang buat Bayern Munchen, mereka juga kebobolan lewat penalti Vinicius Junior di menit ke-83.
Ancelotti sebut Madrid belum tampil maksimal ketika berhadapan dengan Munchen. Real Madrid berhasil menahan imbang Bayern Munchen 2-2 dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions. Pelatih Carlo Ancelotti menilai Los Blancos belum tampil maksimal, berbeda dengan sang lawannya tersebut. Upaya yang ditunjukkan sungguh hebat, terutama di penghujung laga demi menyamakan kedudukan. Saya pikir Munchen menunjukkan permainan terbaik mereka dan kami baru menunjukkan setengahnya, ujar dari Ancelotti. Martin Paes bidik Piala Dunia untuk timnas Indonesia. Martin Paes punya mimpi besar setelah menjadi warga negara Indonesia. Dia mau membawa timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia. Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia dan itu adalah target utama saya dan bermain untuk sebanyak mungkin, kata Paes dikutip dari situs resmi PSSI. PSSI sebut naturalisasi Calvin Verdong dan juga Jens Raven sedang diproses. PSSI belum berhenti untuk memburu para pemain diaspora agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah mengamankan jasa Martin Paes, kini fokus dialihkan ke dua nama lainnya, yakni Calvin Verdong dan juga Jens Raven. Verdong saat ini memperkuat Nesani Jerman. Ia punya darah Melabo Aceh dari sang ayah, dan bek kiri 27 tahun itu merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan pernah membela timnas Belanda di level kelompok umur. Sementara Raven yang masih berusia 18 tahun memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jogja. Ia saat ini memperkuat Garuda U21 dan berposisi sebagai penyerang tengah. Musim depan Kelleher bakal berontak dan pergi dari Liverpool. Kiper Liverpool yakni Cameron Kelleher disebut bakal berontak dan memilih pergi dari Anfield Stadium di musim panas nanti. Football Insider melaporkan Kelleher siap pergi karena enggan jadi yang nomor 2. Kelleher ingin menjadi nomor 1 di level klub seperti halnya di level internasional. Ya, sekarang memang merupakan andalan utama dari timnas Republik Irlandia. Liverpool juga kabarnya tak keberatan melepas Kelleher jika ada tawaran yang sesuai. Mereka disebut siap merelakannya pergi jika ada tawaran setidaknya 20 juta pound sterling. AC Milan coret Lopetegui dari daftar calon pelatih baru. Untuk menggantikan Stefano Pioli, Milan sempat dikabarkan mengincar Lopetegui. Pelatih asal Spanyol itu memang tengah menganggur setelah berpisah dengan Wolverhampton. Namun, Milan kini dikabarkan tidak lagi mempertimbangkan Lopetegui. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, para direktur Milan tidak ingin memilih mantan pelatih dari Madrid dan Sevilla tersebut. Pilihan ini diambil Milan menyusul penolakan dari fans kepada Lopetegui. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan kini sudah mengontak beberapa kandidat yang lain seperti Paulo Fonseca, Christophe Galtier, Marcelo Gallardo, dan juga Domenico Tedesco. Liverpool yakin Salah bakal digoda untuk pergi. Liverpool meyakini bahwa Mohamed Salah bakal mendapatkan godaan lagi untuk pergi dari Anfield Stadium di musim panas. Menurut laporan dari Football Insider, Liverpool juga meyakini bahwa musim panas nanti akan ada usaha lagi untuk bisa menggoda Salah pergi. Laporan itu juga mengklaim bahwa sang winger mungkin akan ditawar dengan harga minimal 100 juta pound sterling. Namun jika ada perang harga, maka bisa saja bandrol Salah naik hingga 150 juta pound sterling. Laporan itu juga menyebut klub-klub Arab Saudi masih menginginkan sang pemain kidal tersebut. Manchester United bakal jual Mason Greenwood. Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano punya informasi seputar masa depan dari Mason Greenwood. Manchester United dipastikan akan menjual sang pemuda di musim panas. Setan Merah dikabarkan lagi butuh tambahan dana untuk belanja pemain baru, sehingga mereka harus menjual beberapa pemainnya. Mereka menginginkan sekitar 35 hingga 40 juta euro untuk jasa sang penyerang. Pasalnya ia tampil dengan apik bersama Getafe di musim ini. Greenwood sendiri saat ini diminati beberapa klub top Eropa, seperti diantaranya adalah Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, dan juga Juventus, yang dilaporkan sangat berminat kepada sang pemain.
Manchester United siap dengarkan tawaran untuk Marcus Rashford. Dilansir dari ESPN, transfer Rashford di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan karena Manchester United dikabarkan siap berpisah dengan sang pemain. Manajemen Manchester United mulai resah dengan performa dari Rashford yang tidak kunjung membaik, sehingga mereka mulai mempertimbangkan untuk menjualnya. Dikabarkan mereka siap melepasnya di kisaran angka 70 juta pounds di musim panas nanti. Dan menurut laporan yang beredar, ada beberapa klub yang berminat untuk bisa mengamankan jasa Rashford. PSG dan juga beberapa klub Arab Saudi dilaporkan siap untuk bisa menampung sang pemain. Manchester United mulai bermanuver untuk bajak Pau Kubarsi. Ada kabar yang kurang baik datang dari Barcelona. Bek muda mereka yakni Pau Kubarsi dilaporkan mulai dipepet oleh Manchester United. Dilansir oleh HTC, Manchester United mendambakan Kubarsi karena mereka butuh bek tengah baru di tim mereka. Saat ini Barcelona memang sedang menego kontrak baru dari sang bek, namun belum ada kesepakatan tercapai antara kedua belah pihak. Dan Manchester United mencoba memanfaatkan situasi ini untuk bisa membujuk Kubarsi agar sang bek mau pindah ke Old Trafford di musim depan. Manchester United ambil ancang-ancang untuk datangkan pemain Fulham. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Tosin Adarabioyo nampaknya bukan hanya sekedar rumor belaka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk bisa mendatangkan bek Fulham tersebut. The Offside melaporkan MU tidak mau melewatkan Adarabioyo karena sang bek bisa didatangkan secara gratisan. Alhasil bisa mendapatkan bek berbakat seperti Adarabioyo tanpa keluar dana merupakan opsi yang sangat ideal bagi Setan Merah. Selain Manchester United, AC Milan, Chelsea, dan juga Liverpool dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan sang bek di musim panas. Juventus ramaikan perburuan wonderkid dari Arsenal. Daftar peminat Charlie Patino di musim panas nanti bertambah satu. Terbaru Juventus dikabarkan ingin memboyong pemain muda Arsenal tersebut. Toto Mercato Web menyebut Juventus saat ini sedang membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah mereka, dan kontrak Patino sendiri di Arsenal akan habis di tahun 2025, dan si Nyonya tua diprediksi harus keluar uang sekitar 10 juta euro untuk bisa mengamankan sang pemain. Chelsea siapkan langkah mengejutkan pecahkan rekor bintang Manchester City. Chelsea dilaporkan sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk bisa mendatangkan bintang Man City yakni Jack Grealish. Dengan diskusi internal sudah diadakan oleh manajemen The Blues. Seperti yang disebutkan, Chelsea sedang mencari pemain sayap baru untuk bertindak meningkatkan posisi pos sayap. Jika Grealish bergabung dengan Chelsea, kemungkinan besar dia akan menggantikan peran dari Mikhail Mudryk sebagai pemain sayap kiri pilihan pertama dari The Blues. Pemain internasional Ukraina tersebut telah kesulitan sejak kepindahnya senilai 70 juta euro dari Shakhtar Donetsk.